Ya, pembentukan struktur KMM komunitas masyarakat mandiri di setiap kota dan kabupaten khususnya untuk Provinsi Jawa Timur karena Jawa Timur ini sebagai provinsi yang paling banyak jumlah kota dan kabupatennya sekitar 37 atau 38. Ya, Jawa Barat sendiri hanya 27, Jawa Tengah dan yang lain di bawahnya Jawa Timur. Maka ini luar biasa kita memulai sesuatu dari provinsi yang paling banyak jumlah kota dan kabupatennya. Ya, semoga kita termasuk dengan Pak Zainal ya, mudah-mudahan bisa memimpin Jawa Timur untuk bisa lebih maju, lebih mandiri di masa depannya Pak Zainal ya. Amin. Ya, ini provinsi yang gerbongnya paling banyak. Ya, komunitas masyarakat mandiri nanti harapan kita ini hanya filosofi saja yang logo yang saya buat ya seperti pohon. Ya, pohon itu tumbuh mulai akarnya kuat ya, kemudian tumbuh batang yang kuat, kemudian tumbuh cabang ya, tumbuh ranting, dedaunan dan sebagainya. Ya, harapan kita adalah KMM akan berkembang seperti layaknya pohon ini ya. Sehingga nanti juga akan menghasilkan buah ya secara kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan ya buah daripada hasil aktivitas kita ya yang dapat dirasakan buah itu oleh kita, keluarga dan juga masyarakat Indonesia ya. Seperti itu Bapak Ibu filosofinya, tapi memang saya cantumkan tidak semua tidak semua provinsi di sini belum ya, belum semua, tapi sebagai lambang perlambang saja. Moto KMM bersatu berdaulat membangun bangsa ya, bersatu ini sangat penting sekali. Siapapun kita yang namanya manusia itu makhluk sosial ya, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, bagaimana kita dengan bersatu ini mengkolaborasikan segala kelebihan yang kita punya, segala yang keunggulan yang kita punya, ya kita kolaborasikan, adapun kekurangannya kita tutupi, saling menutupi dengan kelebihan masing-masing ya. Jadi di sini ada Pak Zainal punya kekurangan ditutupi oleh kelebihannya Pak Tuji, begitu pula Pak Tuji punya kekurangan, mungkin akan ditutupi oleh kelebihannya Pak Samuel, Pak Gilang dan yang lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hanya ngorek-ngorek kekurangan, kelemahan itu nggak ada habisnya ya. Lebih baik kita bersatu mengkolaborasikan semua kelebihan dan keunggulan kita sehingga kekurangan yang ada pada diri setiap individu kita itu tertutupi. Harapannya seperti itu ya. Sehingga dengan itu maka bangsa ini, masyarakat ini akan memperoleh kemajuan ya. Sementara kalau kita korek-korek kekurangan nggak ada habisnya, nggak akan membawa kemajuan apapun. Ya, visi kita adalah lembaga KMM ini memiliki visi yaitu membentuk usaha-usaha di masyarakat secara kolektif, gotong royong di berbagai bidang sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen selamanya, bahkan masyarakat itu bisa menjadi pemilik industrinya ya. Kolektif gotong royong ya karena memang masyarakat itu punya kekuatan yang sangat luar biasa ya, baik dari sisi kuantitas ya jumlah masyarakat Indonesia 200 juta lebih, bahkan tahun 2000 nanti 100 tahun itu jumlah masyarakat kita sudah sampai 230 juta lebih ya, ini angka yang sangat bagus. Kemudian karena jumlahnya banyak maka menjadi market yang sangat luar biasa. Kemudian juga memiliki dana fund yang luar biasa ya, kemudian tenaga ahlinya, orang-orang unggulannya juga banyak sekali di Indonesia ini ya. Kemudian juga sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah, karena itu sangat pentingnya kita untuk membangun usaha ini secara kolektif dan gotong royong ya bersama teman-teman semua ya, tidak bisa kita pikul sendiri-sendiri ya. Isinya ya nanti ke depan kita akan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat di masa depan, penghematan anggaran belanja rumah tangga ini juga penting sekali ya. Jadi jangan karena penghasilan banyak kemudian boros dan seterusnya ya, maka nanti hasilnya nihil. Kemudian yang kedua adalah menambah income masyarakat bukan hanya dari gaji sebagai pekerja tapi juga profit sharing dari pemasaran dan juga dari dunia industri yang bisa ya mudah-mudahan kita bisa bangun ini semua. Yang ketiga, menguasai dan memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah di negara kita. Ya, sehingga tidak selamanya dikuasai oleh pihak lain ya, atau dikuasai oleh segelintir pihak ya. Sumber daya alam Indonesia ini ada ribuan jenis tumbuhan, ada ribuan jenis ikan ya, dengan berbagai macam kandungannya ya di darat dan di lautan, itu luar biasa. Nah, kalau bangsa ini, masyarakat kita ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ya, memproduksi dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi kemudian menjadi barang jadi. Ya, kalau kita tidak bisa mengelola ini, maka tentu ya selalu dan selamanya sumber daya alam kita ini akan dikuasai oleh
oleh pihak lain ya. Sudah terlalu banyak ya di negara kita ini ya, negara lain mencari makan di Indonesia ya, mengeruk banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah itu emas, batu bara, nikel ya, rempah-rempah dan sebagainya ya. Mereka sangat kaya raya ya karena menggarap usaha di negara kita. Nah, sayangnya kalau bangsa Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ini ya kita akan selalu kalah. Yang keempat, mengurangi hegemoni produk-produk asing atau produk impor ya, sehingga mengangkat perekonomian masyarakat ya. Jadi kalau mungkin kita hanya mengandalkan produk impor ya, mereka yang maju, pabrik mereka yang maju, industri mereka yang maju, kita hanya sebagai konsumen saja selamanya. Nah, kemudian juga kalau kita punya industrinya, maka kita bisa mempekerjakan ya kawan-kawan kita, rekan-rekan kita ya, sehingga tidak diambil alih oleh pihak tenaga kerja asing dan sebagainya. Apalagi nanti di era teknologi 6G dan AI ya, ini era teknologi yang sebentar lagi akan kita jumpai Bapak Ibu ya, AI ya, artificial intelligence ya, dunia robot. Nah, itu nanti banyak sekali robot-robot yang pekerjaan di dunia industri ya, pabrik dan sebagainya udah pakai tenaga robot. Nah, Indonesia apa namanya masyarakat kita mau kerjanya kerja apa ya kalau kerjanya digantikan oleh robot. Nah, ini harus kita pahami nih Bapak Ibu ya. Berapa tahun ke depan teknologi robot itu semakin canggih. Ya, oleh karena itu tujuan kita juga pembinaan entrepreneur, yang kedua membentuk sentra produksi dan tata niaga pangan dan protein ya, termasuk telur dan daging ya. Jadi di sini bukan hanya chemical saja, ya, tata niaga pangan dan protein juga kita garap, kemudian menciptakan lapangan kerja, bentuk badan-badan usaha di bidang pendidikan, ekspedisi, perbaikan dan lain-lain. Kemudian membentuk rumah filantropi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di antara khususnya sama anggota KMM. Nah, kemudian yang keenam, merealisasikan hasil penelitian, ya, hasil kreasi atau formula produk dari para tenaga ahli yang kita miliki, ya, sehingga masyarakat mendapatkan nilai ekonomis dari produk-produk mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, betapa luar biasanya Indonesia, bahkan dari satu pohon kelapa saja bisa jadi ribuan formula produk, ya, dari hanya pohon kelapa, belum lagi berbagai ribuan jenis tanaman yang lain, ya. Nah, formula-formula yang ditemukan oleh kawan-kawan kita ini, para peneliti ya, mereka sudah meriset ya formula-formula itu. Sayang kalau kemudian hasil kreasi itu hanya menumpuk di perpustakaan kampus-kampus ya. Hasil penelitian hanya numpuk di perpustakaan ya, tidak diwujudkan, tidak direalisasikan menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomis tinggi ya, yang harusnya dengan itu masyarakat Indonesia bisa mendapatkan mendapatkan potensi ekonomi yang luar biasa ya. Jadi kalau dari satu orang tenaga ahli yang kita miliki saja bisa ya punya ratusan formula produk itu baru satu orang. Padahal di negara kita ini banyak sekali orang-orang cerdas. Nah, bagaimana kita bisa manfaatkan ini ke depan ya sehingga benar-benar kita bisa menjadi masyarakat yang mandiri ya. Jadi hasil risetnya hasil karya anak bangsa ya, formula produknya hasil karya anak bangsa. Kita juga yang membuat industrinya, mendirikan pabriknya, kemudian kita juga yang sebagai pengguna pertama, ya sebelum kita menggunakan produk-produk asing, ya kita gunakan hasil kreasi bangsa kita sendiri, ya kemudian juga kita juga yang membantu distribusi dan pemasaran. Nah, tentunya harusnya seperti itu, Bapak Ibu semua ya. Jadi kita jangan pernah meragukan tentang kehebatan bangsa kita ya, bangsa kita ini bangsa Indonesia, apalagi kemarin yang saya ngobrol dengan Pak Subhan ya, ya bahwa ini negara kita ini, masyarakat kita ini juga bagian daripada keturunan para raja gitu kan. Ya Pak Subhan ya, keturunan para raja, maka sudah seharusnya ya para pangeran-pangeran kita ini di berbagai ya kota, kabupaten ini ayolah kita maju untuk masyarakat kita gitu lah ya, tidak mengandalkan dari pihak luar. Ya, jadi Bapak Ibu, program wirausaha yang kami rancang ini sebenarnya banyak sekali, tidak semua belum semua kami sebutkan di sini ya. Termasuk kemarin pertemuan kami dengan Pak Fahmi ya, Pak Sukomo dari Kalimantan Timur, Samarinda. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, kawan kita dari Samarinda, Kalimantan Timur sudah hadir ke kantor kami ya dan sangat tertarik dengan program ini. Beliau langsung jadi ketua KMM untuk wilayah Kalimantan Timur. Nah, maka Bapak Ibu yang di daerah Jawa Timur, monggo kalau mau merapat ke Jakarta silakan untuk berkunjung ke tempat kami Bapak Ibu ya. Jadi tempat kami ini terbuka ya, bukan rahasia, bukan tertutup ya. Kami terbuka, pintu kami sangat terbuka lebar bagi siapapun. Ya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sudah dikunjungi oleh Pak Sukomo dari Kalimantan Timur ya. Dan juga ada potensi-potensi di
tambang di tambang di Kalimantan yang akan dikolaborasikan dengan kita. Ya, jadi diantaranya produksi sabun dan pembersih, kemudian ada ternak bebek petelur, kemudian produksi gula aren, cacing tanah, madu, ya, kemudian pemanfaatan ya PLTS untuk pertanian, perikanan, peternakan, ada juga di bidang pendidikan dengan kuliah online-nya, kemudian ada pendirian pabrik bioetanol ya sebagai pengganti bensin, ya, dan lain-lain, ada VCO, minyak kelapa, mesin air dan lain-lain. Ini adalah kemampuan dari saudara kita ya, yang sungguh luar biasa, owner dari PT Pinas Chemical Mandiri, Bapak Insinyur Ahmad Subhan. Ya, ini belum disebutkan semua ini Bapak Ibu ya. Ya, silakan, makanya kita butuh lebih banyak untuk menggali tentang hal ini. Belum lagi nanti tentang kreativitas Bapak Ibu semua yang pastinya sangat luar biasa ya. Tadi sudah banyak yang kontak saya ingin berkolaborasi terhadap hasil kreasi anak bangsa. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, jadi ini tapi tentunya ini adalah realisasi ini tentu secara bertahap. Ya, dalam rentang waktu 2 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun ke depan kita harus ada agenda yang harus kita kerjakan ya secara bertahap tentunya. Ya, kenapa? Karena dengan banyaknya wirausaha yang akan kita luncurkan tentu butuh banyak SDM, butuh banyak biaya dan sebagainya ya. Tidak serta-merta kita lompat-lompat ya, kita secara bertahap. Mulai dari mana, dari apa, yang paling mudah, yang paling ringan, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk membangun komunitasnya dulu ya, membangun komunitas, memperbanyak rekan-rekan anggota KMM, karena kalau sudah anggota komunitas ini udah banyak, maka banyak sekali ya potensi-potensi usaha dan rezeki yang bisa kita dapatkan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian inilah struktur dari komunitas masyarakat mandiri ya. Sementara ini Ketua Dewan Pembinaannya Bapak Insinyur Ahmad Subhan ya, Pinas Chemical Mandiri. Kemudian saya sebagai Ketua Umum KMM Pusat ya, saya Samsuri. Dan qadarullah memang saya justru lebih banyak berpengalaman di bidang marketing ya, di bidang marketing. Oleh karena itu selama ini diminta oleh rekan-rekan dari IKM ya untuk membantu pemasaran produk mereka. Alhamdulillah berbagai macam produk saya bisa bantu jual untuk mendapatkan omset. Ya, maka dari pengalaman itu sangat penting sekali saya kemudian menggagas tentang KMM ini. Ya, karena tentu saja saya juga mungkin tidak hanya melayani tentang misalkan PT Pinas Chemical Mandiri, tapi Bapak Ibu yang punya perusahaan di sana, punya perusahaan, ayo bergabung di KMM, kami bantu sekalian. Ya, jadi kalau diminta satu-satu mungkin saya nggak sanggup semuanya, karena saking banyaknya IKM yang minta untuk bantu pemasaran dan seterusnya. Karena itu kita mencetuskan tentang ide KMM ini agar agar dapat membantu banyak produsen, banyak tenaga ahli yang ingin ya merealisasikan produknya dan juga mendistribusikan dan memasarkan produk-produk itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti ada susunan pengurus pusat dan insya Allah ya tentu ini akan menjadi lembaga yang berbadan hukum, tapi ini mohon maaf teman-teman semua ya, ini semua dalam proses. Ya, saya juga sedang berdiskusi dengan notaris saya, ya notaris kami di sini berdiskusi tentang pembentukan tentang lembaga KMM ini, ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ke depan pasti akan kita urus legalitas ya berbadan hukum sehingga kita bergerak nanti lebih jauh ke depan bisa seluas apapun kita bisa. Tapi ini tentu butuh tahapan segala sesuatunya. Ya, semoga bisa terrealisasi dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian Bapak Ibu, ya jadi di sini ada kita bentuk ketua KMM tingkat provinsi, kemudian ketua KMM tingkat kota dan kabupaten, kemudian anggota KMM untuk semua wilayah, ya semua provinsi. Ya, tapi tentu ini kami ada syarat khusus yang memang kami berikan ya kepada ketua KMM tingkat provinsi, ketua KMM kota kabupaten, dan juga anggota KMM semua wilayah. Di antaranya adalah terkait ada biaya untuk teman-teman yang mau jadi ketua KMM di tingkat provinsi. Ya ini karena ini setingkat gubernur nantinya gitu ya. Setingkat gubernur ya pegang satu wilayah provinsi ya ada biaya administrasi sebesar 3 juta saat ini. Ya mungkin kalau ke depan semakin bagus KMM ini bisa jadi biayanya itu untuk jadi jadi ketua KMM provinsi bisa jadi 15 juta. Ya, kemudian ada surat penunjukan khusus ya sebagai ketua KMM provinsi. Nanti lebih detailnya tentang hal ini manfaatnya akan kita jelaskan kemudian. Kemudian ketua KMM kota kabupaten saat ini juga ada dikenakan biaya administrasi sebesar 3 juta rupiah. Kalau nanti berkembang semakin bagus ya normalnya mungkin akan jadi 6 juta ya. Karena itu juga fasilitas kita untuk bisa
ya berkolaborasi dan juga ya bertemu secara lebih intens ya dengan teman-teman semua. Ya termasuk nanti katakanlah kalau untuk Jawa Timur, ya misalkan ada 5 kota kabupaten ya teman-teman yang bergabung untuk menjadi ketua KMM, insya Allah Bapak Ibu kami siap roadshow ya untuk wilayah Jawa Timur ya. Kalau ada 5 saja kota dan kabupaten yang bergabung dengan kita, maka ada 5 titik yang akan saya kunjungi. Saya hadir langsung ke Jawa Timur Bapak Ibu ya. Sekalian saya napak tilas perjalanan saya dulu di Surabaya dan juga Malang ya. Dan teman-teman saya ada yang di Sidoarjo, Madiun, Ponorogo memang ya, Banyuwangi, Situbondo. Karena dulu kuliahnya di ITS Bapak Ibu ya, jadi banyak kawan di Jawa Timur ya. Kemudian untuk menjadi anggota KMM Bapak Ibu ya juga ada syarat administrasi hanya Rp100.000 ya, karena Rp100.000 itu juga digunakan untuk ya dapat kartu asuransi Akda Bayangkara ya berlaku selama 1 tahun ya. Sebenarnya kartunya itu hanya sekitar 50 ribuan ya, tapi dengan menjadi anggota jadi kenapa biaya 100.000 karena ada manfaat lain yang kita berikan kepada para anggota KMM. Kemudian juga nanti kami adakan ID card ya, tentu biar beda sama masyarakat umum ya. Kalau masyarakat umum nggak punya ID card ya. Kalau kita anggota KMM tentunya harus ada ID card sehingga nanti dalam pertemuan-pertemuan kita, acara-acara kita ada pembeda bahwa kita punya ID card ya. Nah, tentu itu ada biayanya. Nah, nanti dikelola atau dikoordinir pemberian ID card ini oleh ketua KMM baik provinsi ataupun kota. Ya, seperti itu. Jadi hari ini hanya 100.000 saja. Ya, kalau mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan yang lebih signifikan bisa jadi juga kita naikkan. Yang paling penting adalah ini untuk pergerakan kita bersama ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau dibilang kenapa ada biaya? Ya jangankan kita Bapak Ibu ya. Negara ini saja masih narik pajak dari masyarakat gitu ya. Sudah berapa puluh tahun negara ini berdiri tetap narik pajaknya, tetap butuh biaya untuk operasional negara ya. Apalagi kita ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi dengan cara seperti itu ringan, enteng ya, tapi semua nanti akan bisa berjalan berbagai macam produk. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang mau jadi ketua tingkat provinsi, alhamdulillah di sini ada Pak Zainal sudah bergabung, beliau menjadi ketua KMM untuk Provinsi Jawa Timur. Ya teman-teman yang lain monggo ya untuk menjadi ketua KMM di tingkat kota. Error. Suaranya hilang. Mungkin sambil nunggu Pak Zainal bisa ngomong atau gimana gitu yang sudah ngerti. Hilang suaranya ya? Iya, keluar juga. Jadi mungkin Pak Zainal bisa sampaikan apa gitulah. Kemana Pak channelnya ini? Assalamualaikum. Salam. Kayaknya putus itu Pak jaringannya. Iya putus. Jadi, kayaknya gini Bapak-bapak, ini kan saya kebetulan kan sudah MOU sama PT Vina nggih. Ya, sudah terus bayar lah istilahnya, sudah punya
surat MOU, terus habis itu sudah dikopikan legalitasnya dari PT Vina. Kemudian saya juga berhak untuk memproduksi. Kan ini kan pertama-tama katanya mau produksi masalah sabun cuci sama sabun cuci piring sama sabun cuci baju ini kan. Nah, ini rencana saya sih. Ini saya nggak simple aja. Monggo kalau mau bergabung dengan saya biar cepat realisasi gitu aja sih kalau saya, biar cepat produksi sabun cuci piringnya maupun sabun cuci bajunya. Kalau dulu sih Pak Subhannya dari PT Vina itu biayanya hampir 100 juta. Nah sekarang setelah saya hitung-hitung, kalau kira-kira terkumpul 20 orang, itu paling enggak hanya butuh 1,3 jutaan berapa gitu loh. Yang sering saya share itu loh Bapak-Bapak. Kalau ada yang mau, monggo gitu loh. Bergabung sama saya biar cepat realisasi. Jadi tidak hanya paparan terus, tapi programnya nanti nggak jalan-jalan nanti. Itu saja sih kalau dari saya, simple aja. Baik, Bapak Ibu semua, mohon maaf tadi agak ada gangguan. Ya, kita Nah ini lanjut Pak, kembali. Ya, monggo baik Pak Pak. Samsuri. Ya, mohon maaf ya tadi ada gangguan. Ini kemana nih? Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kami lanjut kembali. Ya, jadi mudah-mudahan nanti komunitas ini ya bahkan bisa ada semua teman-teman masyarakat kita semua ya bisa punya pabrik sendiri, perusahaan sendiri juga bisnis sendiri. Harapannya seperti itu sehingga dengan seperti itu kita lebih mandiri untuk pengadaan produk-produk yang kita butuhkan untuk bangsa ini dan juga untuk kebutuhan di pasar luar negeri ya seperti itu. Nah, nanti ada manfaat menjadi ketua KMM apa ya Bapak Ibu bisa lebih rinci lagi. Cuma saya mungkin tidak menjelaskan panjang lebar di sini. Ya bisa kita bisa kita keluarkan melalui WA dan sebagainya bisa dipelajari. Ya manfaat menjadi ketua KMM, apalagi tingkat provinsi, kemudian tingkat kota, kabupaten dan sebagainya. Nah kemudian Bapak Ibu ini juga kami ada bagian kerjasama dengan PT Asuransi Bakti Bayangkara ya yang dibawa Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Ini terkait kartu asuransi Akda Bayangkara ya. Dalam hal ini Bapak Ibu kami masukkan ini dalam program ini karena memang ada manfaat yang bisa kita ambil ya dari program dari PT Asuransi Bakti Bayangkara ya yaitu biaya tanggungan ya atau santunan ketika nanti di antara masyarakat atau di antara kita itu mengalami ya kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain ya. Nah ini tidak seperti asuransi pada umumnya karena asuransi Bakti Bayangkara ini hanya cukup dengan 50.000 setahun saja sebenarnya ya 50.000 per tahun yang mendapatkan dana santunan di beberapa poin yang nanti saya sampaikan juga. Ya ini adalah AKBP Purn ya Subono SHMM yang di foto itu sedang memberikan kartu kepada masyarakat. Ya nanti mudah-mudahan malam Rabu kita juga akan agendakan Zoom meeting dengan beliau tentang manfaat daripada kartu ini Bapak Ibu ya dan bagaimana ceritanya beliau tentang konsumen klien-klien yang sudah mendapatkan manfaat dari adanya keberadaan kartu ini ya kartu asuransi Akda Bayangkara. Ya kenapa? Karena banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kebakaran rumah penduduk, sebagaimana mungkin Bapak Ibu sering lihat di televisi atau mungkin sering menemui secara langsung.
Ya, termasuk kemarin saya berkunjung ke rumah kawan ya di Kabupaten Tangerang ya. Beliau kecelakaan tabrakan motor ya, tabrakan motor dan qadarullah ya harus operasi ke rumah sakit ya, kaki kirinya itu sampai sampai sobek. Nah, itu habis biaya operasinya saja itu hampir 50 juta ya, sekitar 47 juta ya biaya operasi tabrakan motor Bapak Ibu ya. Nah, itu tuh biaya yang sangat besar ya, mungkin kalau apalagi tentu teman-teman yang di kelas bawah tentunya akan sangat berat sekali dengan biaya itu kan, seperti itu. Oleh karenanya ini sedikit membantu atau meringankan ya, sudah kena musibah jangan jadi berat dikarenakan tidak punya biaya berobat dan sebagainya. Oleh karena itu sifat kita niat kita untuk asuransi ini adalah ta'awun ya, saling tolong menolong dengan orang lain, dengan sesama kawan, dengan saudara sebangsa. Ya, hanya dengan mengeluarkan dana 50.000 kita pribadi akan mendapatkan manfaatnya dan juga kawan-kawan kita yang lain yang memang mengalami kejadian ya itu juga akan mendapatkan manfaatnya ya. Jadi tujuan kita ta'awun aja, ta'awun al birri wa taqwa ya, ta'awun al birri wa taqwa ya, saling tolong menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Nah, ini karena tolong menolong di dalam kita memberikan dana santunan ketika orang terjadi kecelakaan, meninggal dan cacat dan seterusnya itu juga sangat penting ya. Nah, ini manfaat kartu asuransi Akda Ekstra Bayangkara apa? Yaitu pertama santunan kematian karena kecelakaan ya. Kematian karena kecelakaan maksimal 20 juta, maksimal 20 juta nanti dinilai oleh tim dokter dari PT Akda ya, PT Asuransi Akda Ekstra. Kemudian ketika terjadi cacat tetap akibat kecelakaan itu maksimum memperoleh dana santunan sebesar 20 juta. Kemudian yang ketiga biaya pengobatan akibat kecelakaan ya, pengobatan akibat kecelakaan maksimum 3 juta ya, harapan kita kecelakaannya kalaupun terjadi itu ringan-ringan saja ya, jadi dengan 3 juta itu sangat membantu sekali. Kemudian ada bantuan pemakaman kalau meninggal secara alamiah ya, tidak tabrakan, tidak kecelakaan, meninggal secara alamiah itu masih dapat bantuan 2 juta rupiah ya. Nah, ini juga sangat membantu ya teman-teman ya, dikala kita susah kena musibah. Mungkin saudara tetangga kita mungkin akan sangat berat memberikan bantuan senilai 2 juta, apalagi sampai 20 juta ya. Oleh karena itu, cara kita adalah dengan melalui program asuransi Akda Ekstra ini. Kemudian santunan kebakaran tempat tinggal ya ada sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena berita di TV juga banyak sekali yang terjadi kebakaran rumah tinggal ya Bapak Ibu. Nah, di saat terjadi seperti itu, kalau masih dapat ada dana yang bisa kita peroleh untuk meringankan sedikit beban kita, ya alhamdulillah. Itu harapannya. Jadi ini hanya proses ta'awun al birri wat taqwa. Ya, tetapi juga ini karena ini simple, murah, sederhana, ini kita jadikan alat ya. Kita jadikan alat untuk silaturahim kita ke masyarakat Bapak Ibu, karena semua masyarakat pasti butuh ya, pasti butuh dengan dengan asuransi ini ya, mulai usia 10 tahun sampai yang dewasa itu juga semua butuh dengan asuransi ini, karena semua orang hari ini tentunya mengendarai motor, mengendarai mobil sendiri ya, itu potensi terjadi kecelakaan terhadap diri kita, baik karena kesalahan diri kita sendiri ataupun karena kesalahan orang lain ya. Jadi kitanya nggak salah ya, kitanya berlalu lintas sudah benar tapi ternyata ditabrak orang dari belakang. Ya, sebagaimana kejadian beberapa waktu kemarin ya, ojek online sedang menepi jalan ya, ternyata ditabrak dari belakang ya. Nah, itu kejadian yang tidak terduga yang bisa dialami oleh siapapun ya, termasuk diri kita ya. Maka dengan ini dibutuhkan masyarakat ini menjadi satu alat ya kita untuk bersilaturahim ya, mengikat tali komunitas di KMM ini Bapak Ibu ya, dengan kartu asuransi Akda Ekstra. Jadi nanti ini bisa dipasarkan secara pribadi atau secara grup, tim, dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan alat ini untuk bersilaturahim membentuk komunitas masyarakat mandiri. Ya, ini aktivasi kartu Akda melalui aplikasi ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download aplikasinya Akda Ekstra. Ya, seperti ini tampilannya, ya, cara pengisiannya aktivasi kartu. Kemudian cek kepesertaannya masih aktif atau tidak. Di situ ada keterangan ya, seperti saya kemarin mendaftar ya. Nah, situ ya, yang terhormat Samsuri, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Asuransi Bakti Bayangkara Akda Ekstra, PIN sekian, aktif tanggalnya, ada tanggal aktifnya sampai sekian. Nah, itu ya, jadi Bapak Ibu bisa bisa daftarkan sendiri masing-masing karena simpel dan mudah ya.
simple dan mudah. Nah, selanjutnya ada juga kita memberikan pembinaan tentang entrepreneur ya, jiwa wirausaha, karena tentu ya sebagian besar masyarakat kita ini ya berpendidikan itu diarahkan untuk apa namanya, sebagai pekerja, arahannya seperti itu. Nah, sangat jarang sekali untuk pendidikan atau pembinaan entrepreneur, apalagi kalau sampai apa namanya, berlanjut continue ya, bukan sesekali ya, tapi berlanjut dan continue. Nah, ini penting sekali kita bangun tadi, karena jiwa entrepreneurnya nanti yang bisa mengelola sumber daya alam Indonesia itu ya. Kalau tidak memiliki jiwa entrepreneur, nah sumber daya alam yang kita miliki itu, nah siapa yang mengelola ya? Kalau kita, nanti orang lain yang mengelola ya. Jadi banyak materi pembinaan entrepreneur yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu semua atau kepada masyarakat Indonesia, dan nanti sebagai pembicara bukan kami pribadi ya, tapi Bapak Ibu yang punya kapasitas, kapabilitas ya untuk bisa menjadi pembicara, menjadi trainer, monggo ya, kita kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi nggak mesti itu dari saya atau dari Pak Ahmad Subhan ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa jadi trainer, bisa jadi pembicara. Ya, jadi ini hal pentingnya kenapa rakyat kita mayoritas susah ya, karena masih belum memiliki tentang entrepreneur ini. Kemudian juga kenapa wawasannya masih seperti itu, karena biasanya biaya pendidikan sangat mahal ya, biaya pendidikan sangat mahal sehingga sulit untuk mendapatkan wawasan itu. Makanya melalui wadah KMM ini, pembinaan ini bisa jauh lebih murah ya dari mungkin ya yang di luar sana. Karena itu ya Bapak Ibu, KMM memberikan solusi ada pembinaan, apa namanya, training dan sebagainya dengan biaya yang jauh lebih murah. Kemudian bisa juga punya income, tidak perlu mungkin kita harus belajar dulu 4 tahun dan sebagainya ya. Dengan adanya KMM ini ya kita ciptakan solusi. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa masyarakat perlu menjadi anggota KMM ya, selain mendapatkan berbagai pembinaan itu tadi ya, apa namanya, seumur hidup, katakan seperti itu. Para anggota KMM juga berpeluang untuk menduduki ya sebagai ketua KMM, jadi ketua KMM tingkat provinsi, kota, kabupaten, tingkat kecamatan, kemudian bisa berpeluang menjadi pimpinan perusahaan ya atau staf manajemen di perusahaan kolektif ya yang kita bangun bersama. Kemudian menjadi peluang menjadi trainer, pembicara di berbagai forum, kemudian terbuka banyak peluang usaha ya di sini, kemudian terbuka peluang mendapatkan pekerjaan juga bersama KMM jika teman-teman di wilayah masing-masing ya membangun home industry pasti butuh tenaga kerja. Ya, tenaga kerjanya dari mana? Ya, tenaga kerjanya dari anggota KMM ya. Itulah harapan kita ya. Nah, jadi untuk menjadi anggota KMM kita kenakan biaya administrasi sebesar 100.000 karena diantaranya itu digunakan untuk tadi ya kartu asuransi Akda Bayangkara yang berlaku selama 1 tahun, kemudian ID card. Nah, kemudian untuk penyemangat ya bagi ketua KMM kota, kabupaten ataupun bagi para anggota yang membantu kami dalam mengembangkan jaringan ya koneksi KMM ini, itu ada sedikit nilai yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu ya, ini hanya sebagai penyemangat ya, agar juga kita ada pengganti ya uang keringat atau uang bensin ya, karena harus berkunjung ke rumah ET, berkunjung ke warung dan sebagainya, mungkin sebagai pengganti uang bensin atau uang kopinya ya, itu penyemangat ya, hanya 100.000 rupiah Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman monggo bantu kami untuk mengembangkan jaringan KMM ini ya, ada sedikit yang bisa kami berikan kepada Anda semua. Ya, jadi nanti ada ketentuan rekrutmen anggota, nanti Bapak Ibu kami berikan file PDF-nya ini ya. Ini revisi yang terbaru hari ini. Ya, kemungkinan yang kemarin sudah baca, ada hal yang masih belum saya masukkan di situ. Ya, ini sudah lebih lengkap ya isinya. Kemudian ini surat penunjukan Ketua KMM Jatim, Jawa Timur dan Kalimantan Timur ya. Kemarin Pak Supomo dari Kalimantan Timur langsung datang ke tempat kami, ya langsung MOU langsung mendapatkan surat ini. Ya, fotonya juga nanti kami share. Kemudian juga ada Pak Zainal dan Bila. Ya, kami juga berikan kwitansi pembayaran ya kepada Pak Zainal, juga kepada Pak Supomo dari Kalimantan Timur. Nah, ini beliau ya kemarin Pak Supomo dari Kalimantan Timur, Samarinda, hadir ke tempat kami Bapak Ibu. Ya, ini sedikit dokumentasi yang bisa kami berikan. Saya bersama Pak Subhan ya bertemu dengan Bapak Supomo ya, SSI, MSI, dan kebetulan memang beliau Ketua Stikes ya, Stikes Samarinda ya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Beliau sebagai ketuanya ya sangat tertarik dengan program KMM ini, apalagi ada ada kebutuhan juga untuk pengembangan di tambang ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, alamat website nanti
kami akan munculkan juga website kami ya. Kami beri nama webnya sederhana saja, www.anggotakmm.com ya, www.anggotakmm.com. Tapi ini sedang di-develop oleh tim IT ya, walaupun nanti beberapa waktu ke depan sudah muncul, tapi sedang dirapikan, diedit, diperbaiki segala sesuatunya. Dan kami buat juga ini memiliki link referral ya, link referral sehingga Bapak Ibu bisa membantu kami untuk mengembangkan koneksi atau jaringan di komunitas masyarakat mandiri ya. Ini jadi websitenya sedang di-develop oleh tim IT, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan muncul ya, tapi munculnya bertahap, artinya diperbaiki terus ya. Tapi kami munculkan agar apa? Agar mudah diakses oleh masyarakat dari kota manapun dengan adanya website ini ya. Seperti itu Bapak Ibu dari saya sementara ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ahmad Subhan MM, beliau sebagai Dirut dari PT Fina Chemical Mandiri dan juga yang akan memimpin kita, membina kita terkait program wirausaha yang kami sebutkan tadi ya. Jadi yang program usaha yang kami sebutkan tadi itu baru kerjasama dengan ya, baru hanya dari Bapak Insinyur Ahmad Subhan ya, belum dari para tenaga ahli kita yang lain ya. Ini dari satu orang beliau aja ini luar biasa gitu kan, banyak program yang bisa kita realisasikan, apalagi nanti tenaga-tenaga ahli yang lain bergabung dengan kita, Masya Allah ya. Ini akan sangat luar biasa KMM ini Bapak Ibu ya. Dalam 1 bulan 2 bulan ini sudah ya berapa orang kontak saya terkait hal ini. Ya, selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Insinyur Ahmad Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pada bapak-bapak yang masih bersabar mengikuti agenda ini. Pada kesempatan kali ini kami hanya memberikan ini aja tip kepada beliau Pak Zainal sebagai Ketua KMM Jawa Timur. Kalau masalah surfaktan kemarin kita anggap selesai. Nah, filosofinya kenapa KMM ini dibentuk? Filosofinya sebetulnya saya melihat dan membaca koperasi yang ada di New Zealand ya. New Zealand itu setiap individu yang memproduksi barang ataupun jasa itu larinya ke koperasi. Nah, makanya jika posisi dia itu memproduksi barang dengan sebaik-baiknya. Nah, walaupun mungkin selisih antara dijual ke koperasi dengan dijual sendiri itu mungkin berbeda. Itu pasti itu. Namun demikian itu bisa menciptakan kesejahteraan ternyata. Koperasi yang ada di New Zealand itu. Dari filosofi itu saya setuju untuk MOU dengan KMM dan menjadi pembina di dalam KMM. Saya Ahmad Subhan, backgroundnya latar belakangnya tadinya dosen selama 10 tahun, kemudian wira swasta sampai detik ini adalah wira swasta. Jadi, dari situlah saya berpikir koperasi Indonesia kenapa nggak maju. Dan ternyata memang koperasi di Indonesia itu memang dari 100 koperasi itu satu yang terbuka sistemnya. Yang lain itu sistem tertutup, hanya pengurus saja yang mengetahui. Akhirnya ya berjalan di tempat. Tidak tidak menciptakan kemakmuran yang signifikan buat masyarakat. Saya setuju dengan KMM ini dengan konsep yang seperti kayak di New Zealand. Contoh umpamanya nanti Ketua KMM Jawa Timur memproduksi dalam hal ini adalah surfaktan dulu. Kenapa surfaktan? Karena memang ini mudah, bahan bakunya juga mudah, perizinannya juga sudah oke, semuanya sudah beres. Dan saya memproduksi dari mulai tahun
dari tahun 2020. PT Pina berdiri 2019 ketika COVID, dan saya bahu-membahu dengan Pak Samsuri memasarkan hand sanitizer dan lain-lain. Alhamdulillah sudah hampir seluruh Indonesia itu merek Vinsan itu ada, walaupun mungkin bapak-bapak belum mengenal produk kami, nanti bisa lihat di webnya. Jadi ketika sekarang dihadapkan pada suatu program kerja, tentu kita dihadapkan pada sebuah waktu yang memang harus rigid. Program kita adalah sudah dijelaskan oleh Pak Samsuri. Yang pertama adalah pembuatan surfaktan, kemudian mensosialisasi peternakan bebek, ketiga memproduksi gula semut atau gula aren, keempat adalah memproduksi penanaman aren. Untuk ke depan, itu 7 tahun ke depan, kita insya Allah berkolaborasi dengan PT Pertamina dalam hal ini pengganti dari ini ya, bahan bakar berbasis bensin. Nah, ini harapan kami nanti KMM yang pegang. KMM yang pegang itu yang mempunyai industri bahan bakar ya di setiap provinsi. Minimal adalah Jawa, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu adalah target kami dalam yang jangka pendek dan jangka sedang. Itu seperti itu. Bagaimana implementasinya tentang manufaktur sabun itu atau surfaktan pembersih? Kita batasin dulu, yaitu produksi sabun cuci baju dan cuci piring. Ya. Kemudian menggunakan merek kami yang sudah terdaftar di HAKI, hak kekayaan intelektual, yaitu merek Vinsan, dengan beberapa opsi. Opsi pertama adalah opsi full produksi penuh, itu ditangani oleh Ketua KMM Provinsi dan dibantu oleh Ketua KMM Kabupaten. Artinya dana tersebut untuk memproduksi iuran, ya, iuran antara beberapa kabupaten. Apa tujuannya membentuk anggota KMM? Anggota KMM biasa yang tadi Pak Samsuri nyatakan, itu dengan iuran 100.000, di mana 50.000 untuk asuransi ADA, kemudian yang lainnya adalah mungkin sharing profit antara KMM pusat, provinsi maupun ini ya, maupun kabupaten. Itu tujuannya adalah selain sebagai anggota, beliau nanti yang bergabung itu bisa menjadi agen pemasar, ya, agen pemasar di diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Nah, itu seperti itu. Tujuannya untuk membentuk keanggotaan yang sifatnya biasa, keanggotaan biasa. Itu kalau seandainya satu kabupaten itu nggak banyak-banyak, punya 50 aja anggota, itu bikin industri itu udah beres, industri persabunan itu cepat sekali habis, dan akan produksi bisa tiap minggu, itu tiap minggu bisa produksi. Nah, saya menyarankan pada teman-teman, Pak Zainal, dalam hal ini silakan yang sudah terjadi agregat menjadi ketua kabupaten untuk bersinergi. Saya meminta di Januari sudah mulai launching, di Juni sudah mulai launching untuk produksi, kemudian dipasarkan di ini masing-masing. Nah, saya tidak monopoli dalam hal kerjasama antara KMM dengan PT Pina, tidak. Karena tujuan KMM itu salah satunya, jika teman-teman KMM mempunyai produksi, baik barang maupun jasa, nanti tolong Ketua KMM Provinsi memberi advisor kepada KMM Pusat untuk mendistribusikan, memasarkan
produk-produk teman-teman KMM yang ada di daerah untuk menjadi produk nasional. Itu salah satunya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Itu seperti itu. Jadi saling ini. Kalau seandainya dari top ke down itu selalu program seperti itu tidak fair, dan tidak menciptakan impact ini ya, impact ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan yang bagus. Makanya kalau ada teman-teman mulai dari sekarang, siapa tahu mungkin Pak Tuji, Pak Zainal, Pak Ismail punya produk yang sifatnya itu bisa punya keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu artinya begini, kalau di Pulau Jawa itu jelas persaingannya sudah semakin ketat dan nilai dari suatu barang yang diproduksi itu marginnya udah ketakar. Tapi kalau keunggulan komparatif kayak teman-teman yang ada di suatu daerah tertentu, misal merchandise ya, atau cindramata atau apa, itu sangat dibutuhkan kalau kita untuk menjadi dikenalkan ke seluruh KMM yang ada di Indonesia. Jadi itu seperti itu. Jadi tidak melulu dari PT Pina. Harapan saya, karena PT Pina mempunyai sumber SDM terbatas, pendanaan terbatas, dan semua punya keterbatasan. Nah, jika teman-teman nanti masuk produknya masuk ke KMM, ini impact-nya luar biasa. Jangan memandang itu kerupuk atau apa, jangan. Itu adalah memang punya keunggulan komparatif. Ya sudah, kalau dibutuhkan umpamanya produk dari Jawa Timur mau disebar Jabodetabek, kita siap. Itu seperti itu. Jadi, dan Pak Samsuri juga harus siap. Nah, jadi seperti itu. Apalagi nanti webnya sudah didukung dengan bagus. Kalau webnya sudah bagus, mungkin ini luar biasa, kesibukan yang sangat luar biasa. Nah, saya mohon dengan Pak Zainal, kira-kira malam ini bukan paparan dari saya. Apa kendalanya kira-kira mau memproduksi surfaktan di waktu sekarang ini? Mungkin kendalanya apa-apa? Kira-kira opsinya bagaimana? Menurut sampean ya, menurut Mas Zainal, itu mohon ada masukan. Karena kalau dipaparkan memproduksi cuci baju dan cuci piring ini kan sudah 4 kali kita mengadakan pemaparan, tentu masih levelnya adalah level keseluruhan. Nah, tetapi Pak Zainal sudah mengikuti mungkin 2 kalian, dia sudah paham lah. Silakan Pak Zainal kalau kira-kira ada masukan sehingga kita bisa ini matching Mas untuk masalah ini. Monggo Mas Zainal. Oke Pak. Monggo Mas. Jadi gini Pak Subhan, ini kan saya ini kan sudah punya MOU nih sama Pina ya. Artinya saya sudah berhak memproduksi sendiri gitu loh Pak. Ya kan? Nah, terus saya hitung-hitung kemarin kan dari Zoom sebelumnya dari PT Vina itu sudah meringankan lah untuk gaya produksi, memberikan opsi ya Mas ya, opsi jadi biar lebih ringan sampai 1/4 dari yang awal. Betul, 1/4 dari yang awal. Atau dengan kata lain hanya sudahlah nggak apa-apa biar cepat produksi 2000 liter sajalah, kan gitu tuh Pak ya. Nah terus saya hitung-hitung karena ini sampai saat ini belum ada yang muncul untuk berproduksi. Rencana saya ini kan monggo yang dari Jawa Timur itu berkolaborasi atau bareng-bareng lah gitu loh, bareng-bareng iuran sehingga produksi ini bisa cepat gitu loh, bisa cepat produksi nanti cepat dipasarkan juga.
Ya minimal untuk keluarga besar kita sama lingkungan kita atau gimana lah kalau nanti atau saya hitung-hitung juga dengan biaya sekitar 1,3 jutaan sekian gitu ya. Oh Kalau gitu. kalau mencapai 20 orang itu udah bisa lah produksi untuk 2000 liter ini. Gitu. Nah, cuman saya kan Ya sering berarti share. kita nunggu saja ya Mas ya, Mas Yenal ya. Iya. Tunggu jenengan ya. Saya nunggu-nunggu ini kan masalah dana kalau satu orang kan kayaknya keberatan gitu loh. Ya Sampai betul, sekitar betul. berapa ya itu ya kalau ya hampir 30 jutaan lah. Itu Mas Yenal kalau Pak Sugeng kan udah bergabung, ininya penunjukannya sudah di ini sama Pak Santuri. Pak Sugeng itu sudah oke. Jadi insya Allah ada sekitar 3 yang ada surat penunjukan. Makanya Pak Santuri nanti inilah memberikan masukan ke Bapak ya Mas ya. Jadi itu sudah ada. Berarti sama Mas Jainal berarti ada 5 Mas Jainal. Nah, Iya. artinya harapan kami Mas Jainal, masing-masing 5 itu mempunyai ya 10 dulu lah, 10 anggota Mas. Yang biasa. Ya Mas ya. Nah, yang biasa. Karena apa? Jangan sampai nanti ketika produk sudah mau jalan, sudah selesai produk, tiba-tiba bingung cara marketnya ya gitu kan ya. Nah gitu, cara marketnya bingung. Artinya mempunyai, kalau umpamanya punya anggota, ya namanya punya anggota, artinya udah dikenal dan menjadi tanggung jawab secara ini ya, manajerialnya secara kolektif itu bisa dilaksanakan. Harapan saya gitu Mas Yenal. Jadi per orang insya Allah kalau bisa 10 anggota biasa itu diinikan, realisasi ya Mas ya. Jadi ketika nanti posisi sudah produksi, oke langsung siapkan semuanya. Cuma gini Pak Subhan ini kan saya amati sih kan memang cari merekrut orang gitu kan agak-agak susah-susah gampang ya. Iya benar. Nah, ini kan maksud saya seadanya dulu yang mau siapa sih bergabung biar produk kita itu enggak tiap hari enggak beli dari, kalau kasarannya enggak beli dari produk inilah kita ganti sama produk kita sendiri gitu loh. Maksud saya itu gitu. Kan sehari-hari juga kita kan pakai sabun cuci, sabun mandi itu biar dari produk kita sendiri, maksudnya gitu. Kalau begitu saran saya begini Mas Yenal, rekrutmennya itu bisa jadi ke warung kelontong atau rumah makan Mas Yenal. Untuk itu ya, yang anggota biasa ya, Iya. Nah, jadi kalau ada teman-teman buka warung kelontong atau rumah makan, itu jadi sasaran jadi anggota biasa karena nanti dia juga sebagai pemakai juga bisa juga ini menjadi ini kan ya market ya. Nah, gitu seperti itu. Saya pribadi sih udah nyoba sih Pak Subhan ke teman-teman juga, terus habis itu ke grup-grup saya gitu. Ya cuman ya responnya mau gitu aja, cuman keluar uang untuk iuran itu enggak Mas. Maksudnya saya gini Mas. Ini memang biasalah namanya kita organisasi awal ya. Kita perlu saya di sini pengalaman di sini ya Mas Yenal ya. Pengalaman di sini itu surpakan yang produk kami yang 5 liter dibeli oleh para warung makan Mas. Iya. Nah, kemudian yang 5 liter dibeli oleh orang-orang di komplek. Nah, gitu. Memang saya belum merekrut orang tersebut menjadi anggota KMM karena itu kan wewenang Pak Samsuri ya. Wewenang Pak Samsuri. Saya ngasih ini aja gambaran seperti itu. Jadi memang kita memang harus merekrut dulu paling enggak minimum 5-10 anggota biasa dari masing-masing ketua. Gitu kan. Saya memang lagi membangun ternak bebek itu mungkin besar di Jawa Tengah Mas, di daerah Bantar Kaung.
Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana nanti produk telurnya saya mohon, karena ini sudah dibentuk KMM, Ketua KMM Provinsi Jawa Timur adalah distributor telur bebek tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Tinggal menunjuk kirim kemana saja, kan bisa seperti itu ya. Nah, selisihnya nanti silakan KMM nanti yang mengorganisasi selisih dari nilai jualnya dari pabrik ya, atau dari Satrio Farm namanya. Nah, itu seperti itu. Makanya ini adalah bagian concern antara surfaktan dan pembebekan. Ini adalah target yang realistis dalam jangka pendek ini. Itu seperti itu, Mas. Jadi nanti pendapatan selain kira-kira nanti dari surfaktan ada lagi KMM menjadi distributor telur. Tapi saya menyarankan pada Pak Santuri, kalau surfaktan jalan dulu, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting jalan punya anggota. Minimal itu adalah di dalam satu provinsi 4 atau 5 kabupaten yang bisa itu sudah 4-5 kabupaten itu sebuah bisnis yang luar biasa nanti ketika dikembangkan dengan bisnis-bisnis lain. Dan ini hasilnya adalah untuk KMM, hasil keuntungannya untuk KMM. Nah, tentu KMM yang nanti biasa, anggota biasa, artinya bertambah sejahtera, ada pemasukan ini dari apa? Yaitu dia mungkin bisa saja menjadi sales kampas gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu, Mas Ina. Ya kalau dari saya gitu Pak Subhan. Monggo yang lainnya barangkali ada yang ini gitu. Pak Sugeng, selamat malam. Ya, Pak Sugeng, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Zainal tadi. Namun demikian, yang penting bagi saya dari awal adalah kita komitmen bersama, untung bersama, dan jangan ada monopoli, itu yang penting. Iya. Ini yang penting untuk pertama. Dan kemudian untuk produk unggulan yang di awal ini kan sabun cuci piring dan baju. Saya rujuk dengan yang disampaikan oleh Mas Zainal. Mungkin kita ayo bareng-bareng dulu, kita katakanlah sebagai sampel atau apa. Ya, alhamdulillah Mas Sugeng sudah sepakat berarti itu Mas Zainal. Kita memproduksi yang paket hemat dulu, kita produksi, kemudian nanti beberapa orang kita patungan, dan tentunya ini juga sesuatu hal yang tidak gampang. Masing-masing mungkin nanti juga pertama harus jadi ya katakanlah sales dulu. Ya, saya monggo karena itu domainnya Pak Zainal ya. Saya sapa dulu Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Beliau dari Makassar, kebetulan saya undang khusus untuk mengikuti acara ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Haluk. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya teman-teman, Pak Zainal, beliau Pak Ismail adalah insya Allah akan memimpin Sulawesi Selatan. Makanya secara khusus saya undang beliau untuk mengikuti ini karena biar mempunyai gambaran wawasan yang pelan-pelan menjadi bulat wawasannya gitu ininya gambaran. Jadi artinya KMM itu bekerja bukan memperkaya PT Pina, bukan ya. PT Pina terus terang tidak dieksploitasi untuk menciptakan keuntungan melewati KMM, tidak sama sekali. Karena bagaimanapun juga
alhamdulillah kami punya perusahaan PT Krina, satu Farm, kemudian Lembaga Tenaga Profesional Indonesia bidang pendidikan, ya, jasa pendidikan ya, yang dalam hal ini LTP itu bekerja sama dengan asuransi Akda Bayangkara. Jadi kita sudah bekerja sama dari tahun 2017 sama Akda itu. Nah, kemudian nanti akan diminta teman-teman yang punya perusahaan untuk menyusul bergabung dengan KMM gitu. Silahkan hubungi Pak Samsudi sehingga menjadi pembina di dalam KMM tersebut. Tidak hanya saja saya, nanti teman-teman juga diharapkan begitu. Karena sebangsih pemikiran dari teman-teman itu tentu sangat luar biasa dan mengoreksi dari kelemahan-kelemahan yang nanti akan kita jalani. Gitu. Tapi sepakat ya Pak Zainal, insya Allah Juni sudah mulai produksi ya. Ya Juni, nggak apa-apa, pertengahan Juni juga nggak apa-apa. Yang penting intinya kita komitmen agar Jawa Timur yang sudah terbentuk dan struktur kabupatennya juga sudah mulai banyak yang berminat. Mudah-mudahan langsung saja Juni berproduksi. Harapan saya begitu Pak Zainal. Rencana saya gitu Pak. Saya awal Juni itu udah mau mulai produksi. Nah, cuman ini kan masih nunggu rekan-rekan nih untuk patungan gitu loh, biar bisa produksi. Kalau saya hitung-hitung sih, kalau mencapai 20 orang ya patungannya sekitar 1,3 jutaan sampai 1,4. Terus tapi kalau kurang dari itu ya salahnya kan 2000 liter toh, Pak. Iya Pak Zainal. Harapan saya ya jangan 20. Kalau 20 itu berarti kan 20 kabupaten Mas Zainal. Sampai nanti repot nanti. Enggak, maksud saya itu bukan 20 kabupaten, Pak. 20 orang yang mau gitu loh. Baik ketua. Oh ya 20 orang yang ya memang ini Mas Zainal. Kalau katakanlah Mas Zainal sama Mas Sugeng itu di 2 kabupaten aja. Itu kalau 2000 liter nggak nyampe seminggu habis. Manijen ya, Manijen, Ponorogo. Manijen. Halo, Mas Zainal. Monggo Pak. Manijen. Monggo Pak Suci. Ya, numpang tanya dulu ya. Itu nanti sepakat dengan idenya Pak Zainal. Dengan sendirinya, kalau kita sudah sepakat, kita iuran katakanlah 1.300. Itu sudah otomatis kita sudah menjadi ketua KMM kabupaten. Oh, enggak Pak. Beda lagi. Kalau yang ketua kabupaten itu harus ada MOU dulu Pak sama PT Vina. Kalau di hitungan saya itu kan Mas Zainal, saya koreksi. Koreksi. Kalau jadi ketua kabupaten itu melalui penunjukan ketua KMM pusat disesikan ke ketua provinsi. Gimana Pak? Pak Subhan. Maaf Mas Zainal, ketika posisi ketua KMM kabupaten itu ditunjuk di SK ya oleh ketua KMM pusat disesikan ke ketua KMM provinsi. Jadi bukan Vina, bukan. Oh, jadi iya. KMM itu kan punya ketum gitu kan. Nah, Pak. Jadi yang jelas harus ada MOU dulu toh kalau jadi ketua. Ya, leres MOU dalam arti antara kesepakatan antara ketua KMM pusat dengan bapak-bapak yang berminat gitu. Intinya sederhananya gini Pak. Tapi juga sebagai ketua provinsi itu juga mempunyai hak suara untuk menentukan si A si B-nya. Ketua provinsi juga punya hak suara. Tapi itu intinya kan satu organisasi tegak lurus. Ya dari kabupaten, kemudian provinsi, kemudian pusat. Jadi seperti itu. Kalau makanya mohon izin. Jadi gini, jadi diperjelas ya. Tadi kan Pak Zainal punya program agar supaya kita secepatnya menjual produk tersebut
agar supaya cepat produksi itu kan mengajak iuran ke masing-masing kabupaten siapa yang mau. Dengan catatan harus kumpul dengan 20 orang, ya toh. Itu katakanlah 1.300.000. Nah, untuk itu kalau kita untuk meraih ke jadi KMM kabupaten itu kan harus membayar 3 juta. Gitu. Berarti daripada untuk iuran 1.300.000 kan mendingan langsung kita bayar 3 juta langsung jadi KMM kabupaten, kan begitu maksud saya. Berarti nanti setelah kita membayar untuk iuran ke Pak Zainal 1.300.000, kita kalau selaku ingin menjadi ketua KMM kabupaten kan 3 juta lagi. Berarti kan harus 4.300.000. Ya, baik. Pengertiannya kan seperti itu. Baik, Pak. Mungkin saya bisa tengahi. Ya, jadi teman-teman ya mungkin untuk bisa bergulirnya lebih cepat produksi, mungkin agar lebih ringan, teman-teman bergabung jadi anggota saja dulu. Ya, yang belum punya kesanggupan untuk ya menjadi ketua, bergabung menjadi anggota saja dulu dengan biaya administrasi hanya 100.000. Nah, setelah menjadi anggota, nah itu tadi bergabung dengan programnya Pak Zainal, ya, yang urunan dana tadi 1,3, ya. Sehingga apa? Sehingga tadi modal 1,3-nya langsung digunakan untuk produksi. Nah, adapun nanti perkembangan selanjutnya dari teman-teman yang produksi itu kemudian mau upgrade ya, mengupgrade dari anggota untuk menjadi ketua, monggo silahkan. Ya, monggo silahkan. Jadi diutamakan ke produksinya dulu, monggo. Ya, tapi bapak-bapak semua jadi anggota dulu ya, jadi anggota sehingga bisa berkolaborasi dengan Pak Zainal. Nah, tapi itu bagi teman-teman yang mungkin tadi ya agak merasa berat dengan untuk menjadi ketua dahulu ya. Jadi kalau yang itu sebaiknya Pak Studi dan teman-teman mungkin 10 orang, 20 orang tadi hanya jadi anggota biasa, kemudian berkolaborasi dengan Pak Zainal untuk produksi urunan dana 1,3 juta. Mungkin seperti itu Pak Tuji ya. Maksud saya bukan seperti itu, maksud Ya. saya. Dengan sendirinya, maksudnya tadi kan awal mulanya kan kita ingin menjadi ketua kabupaten, KMM kabupaten. Langsung dengan di sana kan dipaparkan sudah jelas. Sebagai ketua kabupaten itu sudah mendapatkan fasilitas dari hak itu tadi. Nah, dari izin, dari mempunyai izin kita memasarkan dari apa itu produk dari PT Vina. Kan pengertiannya seperti itu dari pengertian. Betul kan? Betul kan? Betul, Pak. Nah, makanya itu. Nah, daripada karena kita ingin kita selaku ketua KMM ya, walaupun toh ibaratnya kita enggak memproduksi kan dengan produk yang sudah banyak. Kita yang penting kan sudah jadi anggota dulu. Nah, setelah sudah jadi anggota sudah resmi, kita sudah berhak memasarkan hal tersebut. Nah, kita baru melangkah untuk mengambilkan produk. Makanya saya tadi tanya, fasilitas kita mendapatkan selaku ketua itu mendapat apa? Kan begitu bertanya, yang harus diperjelas. Baik, Mas Samsuri ya. Untuk fasilitas mohon maaf, sebentar. Mohon maaf. Saya kira untuk KMM provinsi dan kabupaten itu mempunyai hak yang sama dan fasilitas yang sama. Cuman untuk struktur keorganisasian ini yang berbeda, yang dalam artian ya yang megang kabupaten nanti yang provinsi mungkin bertanggung jawab kepada kabupaten-kabupaten untuk mengkondisikan atau katakanlah mengkoordinir bagaimana di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh ini bisa berjalan. Nah, seandainya nanti masing-masing sudah mempunyai legalitas, sudah menjadi daftar ketua KMM di kabupaten kota, itu pada dasarnya kan semua sudah berhak memproduksi sendiri, walaupun tanpa bergabung ke Mas Zainal. Tetapi kalau nanti keberatan membuat produksi sendiri, nah mungkin kita bisa bergabung bersama-sama Jawa Timur untuk memproduksi dengan sistem ya iuran seperti itu tadi. Tapi ini juga memerlukan mungkin perangkat yang lain supaya nanti ketika memproduksi itu kita tetapkan di mana produksinya, terus bagaimana pembagiannya dan sebagainya. Saya kira
itu gampang begitu saja. Jadi ya, jadi Pak tadi ya, misalkan saja ada 20 orang ya menjadi anggota biasa dengan biaya hanya 100.000. Itu berkolaborasi dengan Pak Zainal, maka izin yang digunakan itu adalah izin yang dimiliki oleh Pak Zainal. Karena nanti tentu Pak Zainal saat ini yang sudah resmi menjadi ketua KMM provinsi khususnya, ya beliau yang sudah mendapatkan izin hak penggunaan merek Pinsan dan seterusnya. Sehingga tadi 20 orang yang hanya anggota biasa itu berkolaborasi dengan Pak Zainal, itu artinya menggunakan izin yang sudah dimiliki oleh Pak Zainal. Sebelum nanti teman-teman menjadi ketua KMM di kota kabupaten masing-masing, nah itu baru punya hak izin untuk produksi di tempatnya sendiri. Jadi misalkan kata Pak Sugeng langsung jadi ketua KMM Blitar, maka Pak Sugeng di Blitar bisa melakukan produksi di Blitar dengan mendapatkan hak izin merek dari PT Vina, karena kalau sudah menjadi ketua KMM. Nah, bagi teman-teman yang belum menjadi ketua KMM, maka masih bergabung kepada Pak Sugeng atau kepada Pak Zainal yang sudah menjadi ketua KMM, sehingga izinnya itu dari beliau yang sudah resmi menjadi ketua. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang kan? Ya, walaupun kota maupun kabupaten kalau sudah bergabung kan punya hak untuk memproduksi sendiri. Ya. Untuk memperingan mungkin ya, kalau untuk yang secara kabupaten bisnisnya, kota yang pemasaran, nggak ada modal bisa agensi, bergabung kemudian tadi bersama-sama. kolaborasi itu sudah punya hak sebagai anggota juga. Walaupun punya hak untuk memproduksi sendiri. Tapi begini ya Pak ya, itu benar, sudah benar sekali. Tapi dalam menjalankan organisasi ini, saya sudah mengatakan berkali-kali ke Pak Zainal bahwa LTTI mempunyai pangsa asuransi Akda untuk siswa itu sudah mencapai 5.000 Jawa Timur. Nanti ketika posisi KMM sudah jejak, harapan saya di 2024 itu dari asuransi itu, walaupun ini bukan bisnis murni, tapi ada bagian yang nanti diserahkan ke ketua KMM Jawa Timur. Nanti diatur bagaimana ininya, karena KMM Jawa Timur mempunyai ketua yaitu Pak Zainal, diatur ada keuntungan sedikit silahkan. Itu artinya ketika nanti ada opsi yang kayak gitu, yang seperti itu, contoh yang tadi saya berikan ya, itu kemungkinan nanti di 2003 itu bisa bergerak sampai 10.000 pelajar akhir 2023. Jadi 10.000 bisa. Nah, sehingga di 2024 kami akan memberikan bagian keuntungan buat KMM Jawa Timur. Itu hak pengelolaan penuh di tangan ketua KMM provinsi. Nah, sebagai bagian nanti pembinaan ke KMM kabupaten-kabupaten. Walaupun itu istilahnya mungkin tidak bisa dibayangkan kan, artinya sekian enggak, tapi ada satu. Yang kedua, untuk ternak bebek yang di Jawa Tengah itu kemungkinan besar itu yang saya sudah tadi sebutkan tadi. Ada distributornya adalah KMM. Saya tidak mau melepas ke selain KMM. Pasarnya contoh umpamanya Pak Zainal ada di daerah Sidoarjo. Ya udah seluruh pasar Sidoarjo telur bebek hantem. Seperti itu kan ya. Tinggal nunjuk kirim ke sini. Ya kan? Itu tata niaganya itu diserahkan ke ketua KMM provinsi. Yang dalam hal ini tidak memproduksi ya. Dalam hal ini kan artinya KMM tidak memproduksi barang atau jasa, tapi wewenang itu ada sebagian dilimpahkan oleh ya PT Vina atau Satrio Farm kepada KMM pusat yang di bawah Pak Samsuri, tapi dengan ketentuan adalah seperti ini. Agar nanti ke depan
struktur organisasi itu tertib dan punya hierarki yang jelas. Nah, gitu. Jadi seperti itulah. Ada nanti suatu program yang dilimpahkan ke ini, ke kawan-kawan. Contohnya kalau ada limpahannya bagaimana? Saya akan tulis di web bahwa jika terjadi kecelakaan, umpamanya musibah pada satu pelajar, ini bisa dihubungin. Artinya sebagai PR, public relation. Nah, kan deket kan. PR-nya di Jawa Timur mungkin KMM itu ada terbentuk 5. Ya 5 dimasukin ke web semua. Nanti tanya ke beliau-beliau, Pak Zainal, Pak Puji, Pak Sugeng, udah ngerti semua. Pasti sebetulnya asuransi ini apa ada ini. Jika ada terjadi kecelakaan di siswa itu atau siswa para pelajar kita, jadi bisa menghubungi minimal ke daerah situ tempat. Artinya sebagai PR, penyambung, setelah menyambung disampaikan ke Pak Santuri langsung ke pusat. Itu seperti itu. Jadi bukan untuk bertanggung jawab secara ini, secara apa namanya, secara produk terhadap masyarakat, bukan, tapi PR, public relation. Lain dengan umpamanya nanti telur ini bulan sekian sudah ini ya sudah mulai oke, siap-siap kira-kira ada berapa pasar yang mau dimasukin Pak Zainal kira-kira. Saya akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di bawah, umpamanya di kabupaten-kabupaten. Tentu itu ngepulnya di KMM provinsi, ngepulnya di situ. Nah, gitu. Apapun produknya nanti teman-teman punya produk mau dilempar ke Sumatera Barat, kebetulan KMM Sumatera Barat dan terbentuk, langsungnya ke provinsi nanti dari Pak Zainal, dari anggota yang punya produksi kasih ke Pak Santuri lempar ke Sumatera Barat, KMM Sumatera Utara, Lampung, itu seperti itu. Nah, jadi saya memang ingin membentuk sebuah persaudaraan yang benar-benar ini ya, benar-benar apa namanya, mungkin suatu sejarah ini, sejarah terstruktur dan mudah-mudahan ada dari kita, teman-teman kita yang mungkin bisa sampai sukses yang lebih sukses lagi. Itu seperti itu. Monggo yang lain menambahkan, Pak Zainal, Pak Puji, Pak Sugeng. Makanya tadi gini, yang disebutkan begini, menurut saya ya untuk malam ini. Jadi Assalamualaikum Bang Ray. Halo. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam. Dulu Bang Ray, ya, monggo. Tadi siapa tadi? Mas Puji, monggo Mas Puji. Mohon maaf terputus. Ya, saya lanjut dulu ya. Iya, monggo Mas. Monggo. Jadi gini. Kalau kita kan ingin menjadikan KMM kabupaten. Nah, sedangkan haknya KMM kabupaten dan provinsi itu kan sama. Makanya yang saya tanyakan pertama, fasilitas kalau kita menjadi KMM kabupaten itu apa? Nah, disebutkan di awal pengertiannya, kalau kita sudah menjadi selaku KMM kabupaten, kita mendapatkan 1, hak paten. 2, apa itu tadi? Kartu anggota. 3, memasarkan kartu ABDA. Memasarkan kartu ABDA, kita mendapatkan itu. Di kabupaten tersebut. Antara lain di situ. Nah, kita tujuannya kan kita ingin menjadi ketua kabupaten, kan menjadi ketua provinsi. Kalau toh misalkan kita sebelum kita menjadi anggota, kita sebelum menjadi ketua KMM kabupaten, lantas kita melangkah untuk kolaborasi dengan provinsi. Kita ingin memproduksi sesuatu. Nah, sedangkan pengertian kita, kalau kita sudah menjadi ketua kabupaten, sedangkan kita juga berhak memproduksi produk tersebut. Makanya daripada kita double, kan menginginkan kita dulu fokus di kabupaten masing-masing. Nah, setelah itu, nah, makanya kita tanya dulu, fasilitas kita selaku jadi KMM kabupaten itu apa? Apakah kita tidak mendapatkan produk dari PT Pina? Itu yang perlu saya perjelas. Mohon diperjelas. Fasilitas
fasilitas kita selaku KM kabupaten itu apa gitu? Baik Pak. Saya langsung kalau dari menyangkut pada Bina, saya langsung ini karena kita sudah menggodok ini dengan Pak Samsuri bahwa kalau sudah menjadi ketua KMM kabupaten mandiri dalam memproduksi produk PT Bina dengan mereknya. Nah, dan siapa tahu nanti ada COVID tinggi lagi ya, wah bisa panen. Siapa tahu, tapi walau kita kan nggak ngerti gitu ya. Siapa tahu ada COVID, hand sanitizer, desinfektan, hand soap umpamanya. Itu bisa diproduksi lagi, bisa. Kan mereknya Binsan juga. Nah, gitu, bisa. Hanya saja saya menekankan jika ada program dari PT Bina langsung seperti asuransi ada yang sekarang itu adalah marketnya adalah LTPI sendiri yang nyari pasar ya. Nyari pasar adalah LTPI sendiri sekarang udah lebih 5.000 peserta di siswa di Jawa Timur. Maksudnya dialihkan dalam arti Bapak sebagai ketua KMM adalah masuk dalam struktur PR. Bisa nanti dimasukkan ke webnya. Artinya ketika ada sesuatu musibah pada siswa kami, bisa nelpon yang terdekat. Dalam arti nelpon apa? Oh, kronologisnya kayak gini, laporannya kayak gini. Laporan tersebut nanti disesetkan ke Pak Kartini untuk ditindaklanjuti ke ya. Ini contoh ya Pak Puji ya, bahwa LTPI yang sekarang ini punya anggota asuransi Akda Siswa itu kurang lebih 5.000 di Jawa Timur. Harapan kami nanti sampai akhir tahun 2023 mudah-mudahan tidak sampai 10.000. Dari situ tahun depan 2024 ada sharing ya bagi pengrokok lah kayak gitu dari asuransi. Kan asuransi Akda ini kan bukan suatu bisnis murni kan. Cuman kita istilahnya sebagai sebagai relawan kemanusiaan ya, di mana saya mendapatkan bonus dari asuransi Akda LTPI itu, nanti sebagian bonus itu dikasihkan ke KMM provinsi untuk dibagikan ke teman-teman. Itu adalah program kita Pak Tuji. Tapi kalau umpamanya Pak Tuji tadi katakan bahwa hak apa untuk diperoleh sebagai kabupaten, hak yang sama dengan provinsi, tetapi ada hierarki yang sudah kita bangun. Nah, ya kan, hierarki itu apa? Itu adalah pembinaan saja, pembinaan. Nah, contohnya umpamanya Pak Tuji nanti jadi ketua KMM Surabaya, mau mengadakan pembinaan, lapor ke Pak Jenal pasti ke Pak Samsuri. Tolong kita mau mengadakan pelatihan web online untuk pemasaran ini, kita siapkan. Pak Samsuri wajib menyiapkan, maksudnya bukan saya sebagai ketua umum. Nah, dengan Pak. Jadi semata-mata hierarki itu adalah hierarki pembinaan. Itu Pak Tuji, bisa dimengerti? Oke, siap. Oke. Ya. Mohon bisa meneruskan Bapak Pembina dan Pak Ketua juga, Pak Ketum juga Pak Ketua Jatim. Mohon izin. Perkenalkan, saya Bang Re dari Surabaya. Salam buat Pak Pembina, Pak Ahmad Subhan, dan Pak Ketum, Pak Sam, dan Mas Sam ya, karena masih muda banget. Pak Jatim, Pak Zainal, mohon perkenalkan. Mohon maaf saya pakai singlet nih, saya nggak buka video. Nanti nggak sopan. Saya sudah 2 kali. Dan khususnya untuk di Jawa Timur baru kali ini ya diadakan Zoom, dan saya sudah
sudah berusaha kontak dengan Pak Ketua Jatim. Sepertinya ada kendala tentang hal untuk percepatan bagaimana membangun kabupaten. Ya, salah satunya mungkin yang perlu saya pertanyakan tentang hal kontribusi 3 juta untuk ketua provinsi sudah jelas sudah ada ya, artinya berarti kita bahas yang kabupaten untuk ketua kabupaten. Nah juga keanggotaan 100.000 per anggota baik itu biasa atau ketua harus memastikan akan mendapatkan KTA dan sebagainya harus juga itu. Dan terus juga yang menarik itu kan karena ada sebuah metode produksi untuk menjadi salah satu penopang perputaran ekonomi organisasi dari tingkat kabupaten, provinsi baik di pusat. Menarik. Nah, cuma kita istilahnya petakan bahwa ada satu kendala. Salah satunya adalah mungkin angka 3 juta masih dalam pertimbangan yang akhirnya belum pada berani untuk memutuskan. Ada yang mungkin keberatan dan sebagainya. Saya mungkin secara pribadi boleh usul, mungkin listing dulu siapa calon-calon anggota yang siap menjadi calon ketua kabupaten, yang apabila 3 jutanya masih keberatan, bisa dialihkan kontribusi dulu menjadi modal kerja dulu, Pak. Artinya bahwa 3 juta tidak hangus untuk, mohon maaf, saya mengilustrasikan apakah ini seperti kayak sebagai pembelian lisensi atau apa, mohon diperjelas lagi nanti. Saran saya kalau memang ini menjadi yang menjadi memberatkan, kita alihkan dulu sementara untuk diwujudkan menjadi produk. Misalnya 3 juta menjadi produk dulu biar diolah oleh Pak Ketua, calon-calon ketua itu dulu, akhirnya berputar, baru nanti top up untuk menjadi ketuanya di belakang. Tapi yang jelas kan ada action bahwa sudah buka produk, membuka market sambil belajar tentang sistem. Bagaimana nanti sistem di lapangan dan sebagainya. Kalau belum terjun itu masih di awang-awang di dalam otak. Iya, betul. Betul, Bareng. Ya, terus daripada hanya nunggu entah 20 orang patungan 1,3 dan sebagainya itu lebih sulit. Tapi kalau ada tantangan bahwa satu ketua seandainya 3 jutanya masih berat untuk membeli lisensi, bisa listing dulu bahwa saya siap menjadi calon ketua, 3 jutanya mungkin diasumsikan menjadi bond produk misalnya atau pembelian produk dulu untuk biar diolah dulu, baru nanti top up. Nah, tatkala si waktu 3 bulan atau 5 bulan, tatkala enggak top up ya bisa akhirnya kesempatan ketua bisa ditawarkan kepada orang lain, tapi tidak sia-sia. 3 jutanya berputar untuk terrealisasi membentuk market, Pak. Nah, ini akan malah lebih cepat terbentuk bahwa arah ke produksi lebih cepat. Nah, nanti sambil jalan, wis punya market, wis pede Pak ini. Oh ternyata mudah memasarkannya misalnya. Entah dia itu akhirnya berani, mohon maaf, ngambil kur kek dan sebagainya karena sudah merasakan untungnya, atau bahkan sambil jalan merekrut anggota untuk diri, akhirnya terrealisasi 20 orang, mungkin 50 orang dari situ, terus mereka merekrut seller misalnya ya, per seller harus berkontribusi mungkin 1,5 sampai 2 juta dengan mendapatkan produk berapa. Kan akhirnya terwujud mencapai ke 30 juta itu lebih mudah. Menurut saya begitu, dan market sudah mulai tertata dan mulai terbangun. Ini saran saja. Mungkin kayaknya Jatim tentang angka 3 juta masih dalam tanda tanya ini. Ini pembelian apa? Kalau memang mungkin bisa ditunda, dialihkan menjadi satu produk, diolah dulu, mungkin akan ada beda itu. Girohnya beda, Pak. Tidak langsung lepas hilang 3 juta, tapi menjadi produk yang bisa diolah dulu sambil dia jalan berjuang untuk membentuk market dan membentuk anggota. Nah, saran saya di situ dulu. Mungkin waktunya saya cukupkan dulu, nanti bisa sambung kembali. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Angguri. Saya mengikuti. Ya, terima kasih sekali dari Bang Rey sudah memberikan masukan, ya, input kepada kita. Itu hal yang bisa dipertimbangkan, ya, dan
memang yang paling utama untuk kita kerjakan sebagaimana tadi mungkin di presentasi saya, ya, masyarakat Indonesia itu punya kekuatan, ya, kekuatan massa, kekuatan dana, kekuatan pasar dan lain-lain. Jadi yang saya sebutkan pertama adalah tentang massa, ya, kuantitas atau jumlah anggota. Itu sangat penting untuk kita bangun di awal, ya, jumlah anggota. Ya, tadi kita membutuhkan 20 orang, ya itu kan jumlah anggota, atau membutuhkan nanti 100 orang, maka kita membangun kekuatan massa ini di awal, yang harus kita lakukan dengan cara yang mudah, yang paling mudah mungkin tadi, ya, melalui program kartu asuransi Akda, ya, itu sebagai alat kita untuk silaturahim kepada tetangga, teman, kerabat sekitar, ya, menyampaikan tentang manfaat kartu asuransi Akda yang sekaligus, ya, dalam perbincangan itu untuk masuk ke dalam menjadi anggota KMM, ya. Karena kalau sekedar membeli membayar kartu asuransi Akda, katakanlah kita jual mungkin di klien katakanlah 65.000 ke 100.000 kan sangat pendek jaraknya. Ya udah mendingan Bapak sekalian aja jadi anggota KMM, ya, daripada hanya sekedar beli kartu asuransi Akda. Ya, itu dengan harapan ini cara yang paling mudah dan paling ringan kita untuk membangun massa tadi, ya, untuk mencapai tadi 20 orang anggota, ya, atau 50 orang anggota. Dari 50 orang anggota mungkin ada 2 atau 3 orang yang udah siap langsung jadi ketua kota kabupaten, alhamdulillah, ya. Tapi teman-teman semua khususnya yang ikut Zoom meeting malam ini, ya, sebelum berbicara tentang jadi ketua, teman-teman bergabung dulu semuanya jadi anggota, ya, dengan biaya tadi 100.000, ya. 100.000 itu pun nanti sebagian kami berikan kepada ketua provinsi. Nah, itu juga sebagai langkah modal kita juga dalam rangka untuk ngumpulin modal, ya. Nah, termasuk tadi alat kita yang paling mudah, kartu Akda, itu bisa digunakan untuk silaturahim, mengembangkan kekuatan massa, mengembangkan jaringan, mengembangkan jumlah anggota daripada KMM, ya. Nah, di luar itu tadi, ya, selain itu mungkin tadi ada mau langsung produksi sabun, monggo, itu juga hal yang bagus juga. Atau sebelum produksi sabun, Pak, saya mau coba beli dari PT Vina dulu deh produk sabunnya, gitu kan, monggo juga, ya, dalam rangka dengan adanya produk baik itu kartu Akda ataupun produk, ya, sabun, dalam rangka menjaring rekan-rekan kita untuk masuk, ya, menjadi anggota KMM, ya, itulah kita membangun kekuatan massa, itu yang paling penting. Karena kalau kekuatan massa itu sudah terbangun, nanti masalah modal, masalah pasar itu akan include, sudah include otomatis. Kalau massanya terbangun, itu modal dan pasar itu sudah otomatis terbangun. Nah, itulah yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kita jangan merasa berat dengan harus produksi sabun begini dan begitu, angkanya sekian-sekian. Nah, itu sebenarnya langkah nomor 2, ya. Tapi yang paling kita utamakan tadi sepertinya Pak Zainal bilang merekrut 20 orang itu kan membangun kekuatan massa sebenarnya, ya. Massanya dulu, ya. Entah itu jadi ketua KMM langsung, ya, monggo silakan jika ada dana, tapi jika belum, ya monggo lah jadi anggota dulu, sekedar biaya administrasi 100.000, nanti bisa di-upgrade. Nah, itulah Pak, ya, jadi Pak Bang Rey, kemudian Pak Zainal, kemudian Pak Tuji, ya, itu langkah-langkah yang perlu kita bisa realisasikan secara langsung di lapangan. Jadi katakan misalnya Pak Zainal, udah Pak Suban, saya order kartu Akda deh 50 lembar gitu kan. Nah, karena kalau Pak Zainal sudah pegang kartu Akda 50 lembar, Pak Zainal itu bisa komunikasi dengan teman-teman kantor, teman-teman kerja, ya, tetangga rumah, bahwa kita punya program ini, ada kartu asuransi Akda plus, ya, menjadi anggota KMM. Nah, dengan cara itu, ya, kita punya mendapat lagi kekuatan massa, 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Apalagi tadi 50 kartu habis, berarti ada 50 orang anggota kita sudah punya kan. Nah, dengan 50 orang anggota itu tadi, siapa yang dari 50 orang anggota yang punya dana 1,3 itu siapa aja? Nah, kan itu bisa dipetakan nanti. Ya, ini Pak Zainal strateginya, ya, Pak Zainal, ya. Strategi untuk membangun kekuatan massa yang paling penting, ya, sebelum produksi dan yang lain-lain, ya, karena membangun pasar, membangun fund, dana itu setelah ada massanya. Nah, tadi juga saya juga sudah bicara juga dengan Pak Subang terkait pemanfaatan, ya, pemanfaatan warung-warung kelontong, ya, untuk berjalannya program kita ini juga sangat penting. Ya, jadi kalau namanya warung kelontong, Pak, itu kan sangat banyak sekali dalam satu kawasan atau satu gang atau satu jalur jalan.
itu biasanya ada berapa warung kelontong. Dalam rangka kita juga membantu meningkatkan ekonomi warung kelontong yang mungkin ya semakin tersaingi oleh adanya Alfamart dan Indomaret, ya kita berdayakan nih warung-warung kelontong kita untuk misalkan ya menjadi agen kartu Akda. Ya, warung kelontong diminta beli ya kartu Akda misalkan 10 piece ya, 10 piece kartu Akda, mereka jadi agen. Ya, nanti mereka dapat harga dari Pak Zainal misalkan 55.000. Ya, Pak Zainal berarti ada selisih 5.000. Nanti kalau dari warung dijual 65.000, maka warung tadi bisa dapat 10.000, ada pemasukan. Selain nanti untuk meramaikan juga warungnya dia, karena titik-titik agen kartu Akda itu pasti akan kita informasikan di setiap promosi iklan kita. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, katakan dari Kenjeran Surabaya, Pak, kalau di Kenjeran untuk mendapatkan kartu Akda dari mana? Tuh di warung A. Nah, di warung B, ini di warung C. Nah, data kita sudah ada. Sehingga dengan seperti itu, secara otomatis warung-warung tadi itu bisa ikut kita promosikan. Sehingga orang tadinya ya beli kartu Akda di situ, akhirnya bisa belanja sembako, belanja yang lain-lain. Belum lagi nanti seiring berjalan waktu, ya stok produk yang kita punya bisa kita distribusikan ke warung-warung yang sembako tadi ya, warung-warung kelontong tadi kita bisa distribusikan. Nah, jadi teman-teman Jawa Timur, ya Pak Zainal, Pak Tuji, ya coba ini salah satu alat, salah satu langkah juga tadi untuk membangun kekuatan massa dengan adanya misalkan contoh saja tadi kartu Akda. Atau kalau mau beli sabun langsung ke PT Vina juga bisa dijadikan alat untuk ya tadi diantaranya adalah menjadikan warung-warung kelontong sebagai agen kartu Akda atau sebagai agen sabun ya. Bisa juga sebagai agen sabun. Mana yang paling mudah untuk mereka sampai masuk, karena kalau misalkan kalau sabun udah ada persaingan begini dan begitu, ada sabun susah. Kalau dari kartu Akda belum ada saingannya, karena di wilayah itu cuma warung ini aja yang jualin kartu Akda gitu kan. Nah itu kan berarti ada potensi gitu. Jadi kartu Akda ini sesuatu yang sangat remeh-temeh, hanya 50.000, tapi punya keunggulan ya, punya keunggulan yang itu bisa dimanfaatkan oleh kita dan oleh teman-teman tadi warung kelontong dan sebagainya, ya, atau rumah makan dan sebagainya, karena setiap orang itu butuh dengan kartu Akda. Setiap orang mulai usia 10 tahun ya yang boleh mendaftar, itu butuh dengan kartu Akda. Ya, karena betapa banyak anak-anak remaja itu kecelakaan, termasuk keluarga saya ya, keponakan saya itu ada berapa orang itu kecelakaan motor yang usianya masih belasan tahun, sampai cacat ya, yang ada tangannya nggak bisa lurus lagi, kakinya nggak bisa lurus lagi ya, sampai cacat seperti itu. Nah, itu penting Bapak-bapak ya untuk disampaikan sebagai bahan atau alat silaturahmi kita kepada masyarakat di sekitarnya ya, Pak Zainal di masyarakat sekitarnya atau di tempat kerja, Pak Tuji di masyarakat sekitar ya, tetangga ataupun di tempat kerja. Ya, ini alat kita untuk bisa membangun kekuatan massa tadi. Ya, nah ini mungkin tidak cukup hanya di Zoom meeting ini ya, besok atau lusa kita bisa telekonferensi, mungkin melalui WA atau melalui telepon telekonferensi untuk merealisasikan lebih detail ya tentang langkah-langkah ini Pak ya. Ya selain tadi ada target produksi sabun bulan Juni ya, selain itu ada langkah-langkah real tadi membangun kekuatan massa. Nah itu bisa kita segera kita realisasikan. Nah harapannya Jawa Timur lebih cepat terbentuk, dan harapan saya juga saya ingin sekali ya berkunjung atau roadshow atau silaturahim ke Jawa Timur ya, karena masa hidup saya 10 tahun di sana. Nah, bagaimana teman-teman Jawa Timur ini bisa mengundang saya untuk hadir ke sana untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Ya bisa jadi mengadakan sebuah forum seminar ya dengan 20 orang, 50 orang, 100 orang ya. Disitulah kita bantu edukasi, bantu presentasi kepada rekan-rekan di Jawa Timur ya, misalkan Bang Rey di Surabaya, Bang Rey coba tolong hubungi kawan-kawan ya untuk saya presentasi masalah KMM ini ya ke teman-temannya Bang Rey. Bang Rey mungkin bisa kumpulin 20 orang. Terus tadi ada Pak Samuel juga Surabaya juga, Pak Samuel bisa kumpulin 20 orang, nah itu udah 40 orang. Nah, saya bisa bantu untuk presentasi, memberikan edukasi, karena banyak hal yang saya sampaikan terkait edukasi ini. Dan itu lebih bagusnya itu ketemu secara langsung, karena dengan ketemu secara langsung itu terbangun chemistry ya, terbangun chemistry kita dengan masyarakat, itu sangat penting sekali ya. Jadi ada beberapa langkah itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman Jawa Timur sehingga kekuatan massanya segera terbangun ya, kekuatan fund dananya segera terbangun, kekuatan pasarnya juga bisa segera terbangun. Nah
Seperti itu, Bapak-Bapak ya. Mungkin tidak cukup hanya di Zoom meeting, besok atau lusa beberapa kawan mungkin ya Pak Zainal, Pak Tudi, Bang Rey atau Pak Sugeng ya, mungkin kita bisa telekonferensi untuk lebih detailnya langkah-langkah itu ya. Seperti itu Pak. Oke. Mungkin ada yang nambahin? Kalau tidak ada yang nambahin, saya rasa saya dari Pak Pina cukup sekian. Dan terima kasih pada saudara-saudara saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.